Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Kembali ke Sugeng Suparwoto. Ya. Nasdem ini memang mencalonkan Presiden Jokowi. Tapi Ya. ada kesan publik. Ya. Hari-hari ini tuh belok sebetulnya. Belok. Balik badan ya. Dengan memunculkan antitesa dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Begini, soal antitesa itu kan interpretasi orang lagi-lagi. Oh, Sekali lagi kita pertegas bahwa Jokowi dan itu adalah kesinambungan dari semuanya. Oke. Ada, sebagaimana juga Bung Anies kemukakan, ada continuity dan juga ada change. Dan kan memang begitu fitrahnya. Ini kan mengandaikan dialektikanya Hegel ya. Ada tesa, antitesa, maka timbul tesa baru, maka nanti dan seterusnya. Tapi fakta tidak dalam konteks itu. Tapi dalam fakta politik Ya. kan mengatakan sejak Nasdem kemudian mendeklarasikan Mas Anies Ya. sebagai baca pres 2024, langkah-langkah fraksi DPR Nasdem berbeda ya? Kak? Tidak sama Berbeda. sekali. Sama sekali tidak berbeda. Silakan perbedaan sebut sama di mana sekali. bedanya. Banyak hal keputusan-keputusan strategis justru Nasdem tetap di depan. Soal pendanaan IKN misalnya, kan Nasdem nggak mau sebenarnya ikut. Di mana nggak maunya? Kita tetap kok ikut mendukung. Itu sudah menjadi undang-undang kok. Sama sekali nggak mengkoreksi apapun soal IKN. Yang menggunakan dana dari APBN dan lain sebagainya itu? Tetap kan itu di APBN sudah diketok. Artinya apa? Persetujuan masing-masing fraksi dan komisi sebagaimana penyusunan kita APBN itu masuk kita sudah se-enjoy di APBN tahun 2023 sudah disahkan, seluruh fraksi sudah mendukung. Tidak ada perubahan apapun. Tidak ada perubahan apapun. Tapi gimana? Kalau Eriko lihat, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan sejak deklarasi itu ada perubahan perilaku politik, sikap politik dari Nasdem di DPR yang mengganggu soliditas dari partai koalisi pemerintahan di parlemen. Gimana Anda lihat? Itulah yang saya sampaikan tadi sebenarnya Mas Budiman. Kalau yang disampaikan Sekjen itu, perubahan itu pasti ada. Perubahan dari Nasdem? Ya, tetapi Misalnya apa sih? dikatakan sampai signifikan betul, sampai Misalnya apa yang berubah? menolak total itu tidak ada. Tidak ada. Tapi terlihat itu perubahan-perubahan. Sebenarnya begini, simpel saja sebenarnya. Makanya kenapa tadi saya sampaikan juga di awal, bahwa sebenarnya sikap seperti Nasdem ini hal yang biasa. Biasa. Biasanya kenapa Mas Budiman? Ya, biasa kok kelihatan agak agresif PDIP. Saya ingin mau mengajak kita untuk berpikir secara terbuka ya. Bahwa kan ada market yang juga yang mau dituju. Kan ini partai politik mau menang. Market elektoral ya? Ya, market elektoral. Sekarang begini, ini kalau memilih yang di bagian Bapak Presiden Joko Widodo dan juga nanti keberlanjutannya, itu kan segmentasinya katakanlah let's say 60-70%. Ada segmentasi yang 30% yang masih free. Ini yang sebenarnya mau diambil oleh Nasdem. Hanya saya melihat kenapa itu tidak diwujudkan, kenapa harus tanggung? Karena di dalam dunia politik, coba tadi lihat, rakyat itu betul-betul sangat memahami. Mas Winarto, Anda tadi yang menyampaikan bahwa popularitas Pak Jokowi 71%. Tapi diminta 3 kali, apa tidak drop? Artinya apa? Artinya rakyat sudah sangat dewasa. Nah, dalam hal konteks ini artinya apa? Dalam konteks ini seharusnya, ini ya kalau kita beradu argumentasi dalam dunia politik, seharusnya segmentasi yang kemungkinan 30% ini di pihak ya katakan Anies ini dengan grupnya Nasdem ini harusnya diwujudkan. Tapi ini kan tidak terwujud juga sampai saat ini. Belum. Tadi dikatakan calonnya ini tidak disetujui. Ini kan hal-hal yang prinsip. Kan begitu. Tapi ya monggo saja, kan politik kan masih dinamis. Nah, tapi sampai saat ini belum terbukti. Jadi ya kalau saya sebenarnya walaupun nama saya Riko Sotarduga, saya tidak mau menduga-duga. Jangan-jangan ini Mas Budiman. Ini langkah Nasdem mau balik arah lagi. Kalau saya lihat ya, tidak berhasil ini akhirnya ya udahlah. Kami Mas gabung yang lagi. mungkin lebih di tengah. Anda lihat nggak ada perubahan sikap politik fraksi Partai Nasdem di parlemen sejak deklarasi Anies itu sebetulnya? Salah satu yang sempat memunculkan polemik kan adalah Nasdem termasuk partai yang belakangan menyetujui kesepakatan mengenai IKN dalam rapat resmi DPR. Itu ada catatannya yang pertama. Yang kedua sebenarnya lebih ramai itu bukan dalam sikap DPR atau dalam rapat komisi. Sebetulnya dalam talk show di media ketika bahasannya adalah politik elektoral. Ya, saya kasih contoh saja yang membuat kontroversi. Statement pertama terkait antitesis itu muncul dari orang yang sekarang juga saya tidak tahu apakah masih di Bang Zulfan Lindan ya? Bang Zulfan Lindan. Di situ kemudian muncul perdebatan. Yang kedua salah satunya misalnya dari tafsiran Gus Coy atau Effendi Hoiri yang sempat mengutarakan mengenai IKN ini fantasi. Fantasi? Ya, nah itu kan
sementara kita tahu Gus Coy itu jubir ketika kemudian berulang-ulang menjadi jubir dan mengeluarkan statement terhadap kebijakan yang strategis, artinya kan bisa dianggap ini pembiaran dari DPP. Jadi menurut saya spekulasinya memang tidak salah juga ketika mengarah kepada perubahan yang ada gitu. Nah, pertanyaannya adalah kan sekarang tinggal pilihan antara Nasdem yang akan menyelesaikan polemik ini dengan mengundurkan diri, atau Pak Jokowi yang mengambil perannya secara prerogatif untuk kemudian memang melakukan reshuffle, termasuk salah satu fungsinya adalah menyelesaikan polemik ini. Tidak juga menjadi beban buat partai lain, tidak juga menjadi beban buat Nasdem. Oh, menyelesaikan polemik dalam Tapi dengan artian catatan, jangan sampai peristiwa besar bernama reshuffle yang maknanya adalah tata ulang kinerja, itu kemudian tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan perbaikan kinerja tadi. Artinya gini loh, saya sepakat bahwa misalnya Menteri Nasdem karena alasan politik boleh dicopot. Tapi alangkah baiknya ada alasan juga yang menjelaskan bahwa menteri itu tidak baik kinerjanya. Kan harus diimbangi juga dengan logika lain. Artinya kalau ada menteri dari partai lain, walaupun partainya masih loyal, tapi kinerjanya buruk, harusnya kan juga diganti. Tapi Itu Toto loh. lihat kan, memang apakah betul bahwa Nasdem sudah tidak seia sekata dengan koalisi dan Jokowi dan partai koalisi sebenarnya? Sebetulnya kalau kita melihat dalam rapat-rapat, sorry ya teman-teman anggota DPR, mereka tetap bercanda dan biasa saja kok. Biasa saja. Tidak ada perdebatan seperti dalam talk show seperti ini. Tetapi balik lagi, logika saya mengenai bernegara, saya tetap tidak masuk. Bicara berkoalisi dengan dua partai oposisi yang hampir selalu menyatakan berbeda dalam berbagai kebijakan strategis Jokowi, lalu kemudian sekarang berkomunikasi paling intens, di sisi lain kemudian mengatakan kami tetap fokus pada menjaga pemerintahan Jokowi. Itu tidak mudah dilakukan. Tidak mudah. Seberapa sulit? Mudah kok itu semua. Mudah. Betul. Kita ini menjawab apa yang disampaikan Toto. Apakah nggak mungkin? Sangat mungkin. Sangat Kami mungkin. di tim kecil, kebetulan saya masuk tim kecil, membahas tentang calon presiden kita di tahun 2024 ke sana. Bahwa hari-hari ini dalam konteks pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kita betul-betul diametral beda kita dengan misalnya PKS dengan Demokrat, hal-hal tertentu. Satu contoh yang sangat strategis adalah kenaikan BBM misalnya. Oke. Itu betul-betul diametral gitu, dan itu kita tunjukkan, bahkan dalam titik-titik tertentu menjadi aneh kami ini gitu. Kenapa? Karena partai pendukung lain cukup setuju ketika penaikan itu, tetapi begitu ke publik malah menjawab lain. Kita bisa memberi contoh lah gitu. Oke. Tapi kan nggak perlu juga diungkap. Nggak perlu juga ya. Lah ya itulah, kan aneh itu. Oke. Kami yang, mohon maaf, saya sebagai ketua Komisi 7 bahkan menjadi juru bicara pemerintah dalam hal ini tentang kenaikan BBM misalnya. Kenapa? Karena kita melihat politik dan ekonomi harus kita dudukkan pada realitas yang rasional. Oke. Meskipun ada afirmatif. Ada Pertanyaannya kalau kepentingan. diametral ngapain koalisi? Mas Budi? Untuk tahun 2024, pertama. Kedua, adanya hanya itu. Adanya Ayo. hanya itu. Adanya hanya itu. Agak Oke. sedih juga sih kalau alasan koalisi karena adanya hanya Loh, itu. bukan. Ini Ya, bicara kebetulan yang kualitas lain juga 2024. sudah Dikunci ya? dikunci. Oke, baik. Kita kan tahu juga panggung belakangnya Bapak yang lain dikunci. Saya pertanyaan untuk Mas Amin ya, dengan berbagai dinamika dan politik yang ada, sebetulnya kapan sih menunggu momen apa lagi bagi Pak Jokowi untuk kemudian merombak kabinet? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Aminuddin Rauf. Jadi banyak sekali dinamika politik yang terjadi. Jadi kemudian Presiden Jokowi pasti akan merombak kabinet dengan alasan apapun atau seperti apa sebenarnya akan dikerjakan. Tadi yang kami sampaikan di awal bahwa hak prerogatif presiden di bidang reshuffle itu dilaksanakan tentu dengan pertimbangan dan kebijaksanaan yang sangat matang. Yang kedua dengan multi perspektif. Saya ingin menyampaikan dari perspektif yang lain. Bahwa reshuffle tidak hanya mengganti atau menteri. Ya, tapi juga mengisi posisi yang kosong. Saya kasih contoh misalkan wakil menteri luar negeri. Oh, Mamen, oke. Kita punya tantangan di geopolitik hari ini yang begitu dinamis. Pasca G20 kita menjadi presidensi G20 yang begitu sukses. Terus kemudian tahun ini juga kita menjadi keketuaan di ASEAN.
ini kan dari tadi kita tidak bahas. Artinya apa? Mengisi Base- kekosongan wamen ya. Yes, Oke. based on-nya itu adalah pertama adalah kebutuhan untuk meningkatkan konsolidasi pemerintah dalam mewujudkan visi presiden. Yang kedua adalah pertimbangan presiden untuk mewujudkan tadi yang kebutuhan tentang legacy beliau selama memimpin sampai akhir 2020. Oke, baik. Bung Eriko, politik memang pertemuan berbagai kepentingan. Apakah dalam konteks yang sekarang kemudian koalisi antara PDIP dan Nasdem betul-betul akan pecah kongsi atau kemudian hanya kepentingannya yang nggak ketemu sebetulnya? Sebenarnya simpel saja, Mas Budiman. Politik betul ingin mencapai kekuasaan. Tapi bagaimana cara mencapai kekuasaan itu? Oke. Ada sebenarnya hal-hal yang prinsip yang memang tidak boleh dilanggar dalam dunia politik. Walaupun acap kali ini sering dilanggar. Artinya begini, dari awal kita bersama-sama ya sampai akhir kita bersama-sama dan konsisten. Artinya Ada yang dilanggar sekarang? nah itu kan tergantung persepsi masing-masing. Saya kan sampaikan tadi jangan dilanggar. Oke. Nah, kedua, apa yang juga paling penting? Bagaimana menjaga supaya presiden ini kinerjanya sampai akhir juga baik. Nah, yang ketiga, jangan juga memanfaatkan pada saat periodisasi ini, kemudian ikut di dalam, tetapi pada akhirnya juga nanti akan berbeda. Kan disampaikan juga oleh Pak Sekjen kami, kalau kami memang tidak pernah ingin menusuk dari belakang. Menusuk dari belakang. Nah. Itu ditujukan ke siapa sih? Siapapun. Siapapun. Oke. Siapapun itu. Oke. Kan kita tidak menunjukkan pada satu orang, jawaban itu juga tidak ditujukan pada satu kelompok tertentu. Atau Siapapun pokoknya. siapapun. Oke. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya seperti ini yang perlu kita jaga. Oke, Itu. baik. Sugeng, menusuk dari belakang itu dialamatkan kepada siapa kalau dalam inilah. bacaan Anda? Marilah kita jaga suasana dan momentum. Ada momentum ini. Momentum. Kenapa? Momentum ini sedang momentum bagus. Kenapa? Krisis dunia yang diperkirakan dalam ternyata tidak sedalam yang kita khawatirkan. Oke. Berbagai analisis terakhir, IMF dan sebagainya menyatakan. Dan alhamdulillah dari momentum yang kita jaga dengan baik, Indonesia tetap tumbuh. Tapi bahkan menjadi betul nggak sih pengharapan. sinyalemen yang ditujukan menusuk dari belakang itu Nasdem? Itulah makanya, janganlah menginterpretasikan sesuatu yang membuat suasana justru tidak kondusif. Tapi Anda merasa menusuk dari belakang? Sangat tidak, dan tidak ada niat sedikit pun untuk menusuk. Wong ini presiden yang kita calonkan. Oke. Bagaimana kita itu mengkhianati apa yang sudah kita sampaikan seperti tadi. Ada kewajiban moral dan etik untuk mensukseskan. Sekali lagi. Setia Tidak sampai garis sekedar. akhir ya? Justru mensukseskan sampai tahun 2024. Oke. Tetapi Nasdem juga punya hak moral dan etik dan konstitusi untuk mencalonkan siapapun pemimpin nasional. Karena salah satu tugas partai politik adalah rekrutmen kepemimpinan. Untuk kapan? Untuk pasca tahun 2024. Pasca 2020 itu 14 Februari ya? Ya. Oke. Pasca presiden ini mengakhiri tugas dan tanggung jawab. Oke. Itu firm bagi kami. Oke, baik. Yunarto Wijaya. Jadi gimana Anda lihat panas dingin hubungan PDIP dan Nasdem baik sebelum 14 Februari maupun sekarang ini gimana sebenarnya diselesaikannya gimana agar pemerintah tetap bisa berjalan dengan cukup baik? Isu ini bukan pertama kali. Kita nggak bisa berpura-pura ya. Rumor terkait panas dinginnya hubungan Nasdem dengan PDIP Perjuangan ada banyak sekali kronologi yang bisa kita diskusikan. Dan yang sebetulnya menarik adalah di situ kan ada sebuah kenyataan. Dua partai ini memang memiliki dua tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Kalau kita bicara hubungan antara Pak Jokowi dengan ketua umum lain, sifatnya bisa dikatakan, saya bisa mengatakan mungkin cenderung Pak Jokowi ada di atas. Tapi karena faktor senioritas, dua orang ini punya hubungan yang lebih bisa sensitif sifatnya. Nah, yang terkait dengan tensi panas dingin ini khas dari situasi menuju open election. Kita masih bersyukur dibandingkan dengan situasi menuju open election SBY jilid kedua, terutama 2012 ke 2014, fakta Lemdak itu terjadi loh. Apa sih benchmark Lemdak atau tidak? Approval rating. Semenjak Juli 2011, approval ratingnya tidak pernah di atas 60%. Jokowi masih ada di atas 70%. Artinya betul tensinya panas dingin, tapi faktanya di hadapan masyarakat semua harusnya masih bisa dilihat baik-baik saja. Nah harusnya ini yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Jokowi ketika beliau ingin menjadi kingmaker, katakanlah seperti itu. Atau kemudian minimal akan soft landing sebagai presiden 2 periode. Ketika ingin jadi kingmaker pun, yang akan bisa menjadi modal utama keberhasilan beliau jadi kingmaker itu bukan kepiawaian beliau kemudian memainkan
politik balas budi atau bagi-bagi kursi kepada approval rating. partai-partai. Kalau approval ratingnya tinggi dan itu hanya bisa dilakukan melalui kinerja, itu sudah menjadi modal lebih dari cukup. Oke, baik. Yunarta Wijaya, Sugeng, Eriko, dan Aminuddin Rauf. Isu reshuffle kabinet telah ikut menghangatkan suhu politik di tahun politik. Karena mengganti menteri adalah hak Presiden Jokowi, biarlah Presiden Jokowi menilai apakah kabinet mau dirombak atau tidak. Publik hanya berharap agar tugas konstitusi menyejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan bisa dipenuhi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.